Dianggap tak lagi relevan, pemerintah dan DPR mulai merevisi KUHP warisan Belanda. Kekhawatiran pelemahan terhadap lembaga hukum lain muncul, termasuk KPK. Kita akan membahas urgensi dan kontroversi pembahasan RUU KUHP bersama Koordinator Tim Perumus Revisi RUU KUHP, Profesor Muladi. Berbagai permasalahan hukum muncul seiring perkembangan zaman. RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pun diajukan. Pemerintah dan DPR kini mulai membahas RUU KUHP. RUU KUHP memuat 766 pasal, bertambah 197 pasal dari KUHP lama warisan Belanda yang hanya memuat 569 pasal. Sejumlah kontroversi mengiringi pembahasan RUU KUHP, diantaranya keberatan KPK yang merasa terancam dengan pasal-pasal dalam RUU ini, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Beberapa pasal dinilai akan melemahkan wewenang KPK, apalagi KPK merasa tak pernah secara resmi dilibatkan dalam perumusan RUU ini. Kita melihat bahwa ada beberapa pasal-pasal yang itu bisa mengamputasi, bisa mengeliminir kewenangan KPK. Oleh karena itu kita minta kepada Presiden maupun DPR untuk ditangguhkan sementara agar supaya kita bisa membahasnya secara jernih dengan seluruh elemen-elemen yang berkepentingan terhadap keberadaan KUHP dan KUHP. Waktu pembahasan yang singkat karena mepet dengan jadwal pemilu juga di soal KPK. KPK meminta pembahasan ditangguhkan hingga pemilu usai. Semua anggota DPR itu yang mau maju lagi, itu pikirannya, aspirasinya itu terpecah untuk bahas kedua RUU yang besar ini. Nah, hasilnya kalau tidak ditunda pembahasannya, itu akan bermasalah. Dan permasalahannya itu serius sekali. Sementara itu Komisi 3 DPR membantah pembahasan RUU KUHP akan mengebiri kewenangan KPK. Kami kepada media, teman-teman wartawan dan juga kepada pimpinan KPK tidak usah khawatir bahwa adanya pelemahan terhadap kewenangan KPK yang selama ini kita lihat dari kewenangan itulah mereka bisa berhasil memberantas korupsi. Pak Muladi, sebetulnya seberapa urgent sih RUU KUHP ini harus segera disahkan? KUHP yang kita pakai di Indonesia ini warisan Belanda 128 tahun yang lalu. Jadi berlaku di Indonesia mulai 1 Januari 1918, tapi itu sebenarnya kopi dari KUHP Belanda. Jadi nomor satu bagaimana menghapuskan karakter kolonial ini. Ya. Artinya Bapak ingin mengatakan bahwa ini sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya? Sudah, filosofinya sudah lain. Kemudian juga ada misi yang namanya konsolidasi. Karena pada waktu kita merdeka, setelah itu ada berpuluh-puluh kitab undang-undang peraturan pidana di luar KUHP yang berkembang di luar. Itu harus dikonsolidasikan kembali ke dalam KUHP baru. Ya. Kemudian ada yang disebut sebagai bagaimana mengharmonisasikan KUHP itu dengan perkembangan internasional. Kita sudah meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai terorisme, mengenai trafficking, mengenai money laundering dan sebagainya. Itu harus dikonsolidasikan, diharmonisasikan, dikonsolidasikan. Dan juga demokratisasi, proses demokratisasi bagaimana menjadikan KUHP itu demokratis. Ya. Tidak hanya memperhatikan pelakunya, tapi juga korbannya, pelakunya juga kepentingan negara. Dan aktualisasi terhadap perkembangan kehidupan modern. Tapi dia mesti bisa bekerja sampai bulan September nanti. Jadi tidak harus semua diselesaikan, tapi harus dimulai. Yang paling penting dari suatu KUHP itu buku satunya, itu ada 2 buku ya. Buku satunya itu namanya ketentuan umum. Jadi itu yang nanti mengendalikan perkembangan di dalam maupun di luar KUHP. Itu buku satu sangat strategis, disebut asas-asas hukum pidananya. Fokusnya pada buku satu lebih dulu. Fokusnya pada buku satu. Nanti setelah pemilu presiden mungkin buku kedua mulai digarap bersamaan dengan KUHP. KUHP sekarang sedang dikonsolidasikan. Lalu bagaimana mungkin dalam waktu hitungan bulan sampai September itu bisa diselesaikan, padahal sebelumnya sudah puluhan tahun ini Pak nggak selesai-selesai. Puluhan tahun belum pernah diajukan ke DPR. Baru diajukan ke DPR sekarang. Berganti-ganti presiden disempurnakan. Tidak mudah membuat 746 pasal. Belanda aja lama sekali bikin peraturan itu. Ya. Jadi waktu kita evaluasi, tidak harus selesai tuntas ya, tapi harus dimulai. Kapan lagi dimulai? Mungkin yang menyelesaikan mungkin DPR yang akan datang.
periode 2014-2019. Tapi target kita buku 1 harus selesai sebelum DPR ini ganti. Berkaitan dengan lembaga-lembaga penegak hukum lain, begitu Pak. Ada kesan sebagian kalangan bahwa revisi RUU KUHP ini terkesan eksklusif dan elitis, begitu, tidak terlalu melibatkan banyak pihak seperti lembaga-lembaga penegak hukum lain baru belakangan, begitu Pak. Itu pandangan yang keliru. Seminar itu hampir 80 kali seminar ya. Dari dulu melibatkan praktisi, teoretisi, akademisi, semuanya diajak mereka. Tapi mereka ini kan generasi yang baru, tidak mengalami yang dulu. Kalau saya sudah lama tidak ikut ya. Jadi kadang-kadang orang yang berbicara itu tidak tahu yang dibicarakan apa. Hanya ribut soal KPK dengan kita. KPK itu hanya 15 pasal dari 766 pasal. Jadi KPK itu khawatir dengan adanya KUHP baru ini nanti akan mendesak kemenangan. Saya termasuk yang membentuk KPK dulu. Tidak mungkin kita akan mencelakakan KPK. Bahkan kita mendukung itu yang namanya penyadapan yang sangat efektif itu. Ya. Kemudian juga tidak ada SP3. Kemudian langkah-langkah yang sangat drastis dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang, kita setuju. Jangan khawatir, ini ketentuan yang umum berlaku untuk semua manusia, tapi untuk KPK korupsi itu boleh mengatur secara khusus. Ada kekhawatiran misalnya KPK ataupun pihak-pihak yang mengkhawatirkan akan pelemahan KPK soal penyadapan itu tadi, begitu Pak. Gimana kemudian revisi ini bisa menjamin bahwa tidak ada pengebirian sedikit pun terhadap wewenang KPK? Ya itu nanti DPR dan maka itu dia dilibatkan. Tidak ada. Jadi setiap peraturan hukum itu ada yang namanya klausul escape ya, artinya peralihan yang menyatakan bahwa peraturan yang ada dalam KUHP ini bisa diatur secara khusus di luar KUHP. Berlaku keluar KUHP kecuali mengatur tersendiri. Sudah ada aturannya. Jadi nanti ada suatu aturan peralihan yang menjembatani bahwa apa yang dikhawatirkan orang-orang di kota KPK itu tidak lagi, ya, tidak ada masalah. Hanya yang saya peringatkan hukum acaranya. KUHP itu memang yang menyangkut kewenangan itu menyangkut KUHP. Kalau KUHP saya kira mengenai perbuatannya, kesalahannya, sanksinya apa. Tapi KUHP itu bagaimana menyidik, kemudian menyelidiki, kemudian menyadap itu urusan KUHP. KUHP itu nantilah. Selesaikan dulu KUHP-nya dulu, tidak ada masalah. Tidak mungkin saya akan jamin dan kita pertaruhkan tidak akan ada usaha melemahkan KPK. Tidak ada usaha melemahkan KPK. Apa urgensi kemudian itu dimasukkan ke dalam KUHP? Anda harus tahu asal-usul undang-undang itu juga berasal dari KUHP. Seperti Undang-Undang 3199 mengenai korupsi, itu mengambil pasal-pasal KUHP dikeluarkan. Tapi di KUHP tetap ada sekarang. Narkotika itu juga ada. Ya. Kemudian terorisme ya, dan sebagainya itu berapa pasal KUHP jadi undang-undang terorisme. Tapi mesti KUHP masih ada. Dan kemudian artinya bisakah saya mengatakan bahwa itu dikembalikan lagi seperti yang dulu? Saya katakan kita menganut yang namanya sistem kontinental Eropa. Berbeda dengan Inggris itu yang common law system itu undang-undang tersebar ya, karena berdasarkan putusan hakim. Misalnya ada kemudian revisi penyadapan harus melalui perintah pengadilan atau persetujuan pengadilan. Itu untuk umum, kalau Anda disadap tiap hari mau boleh. Kalau betul untuk korupsi kita dukung ya. Tapi kalau Anda disadap, pacaran disadap, ini disadap, orang boleh nyadap senanya seperti Amerika kan geger sekarang. Tapi Pak, kemudian kalau itu diberlakukan harus persetujuan pengadilan, begitu misalnya saya ternyata koruptor, begitu saya udah bisa dapat informasi duluan karena birokrasinya jauh lebih panjang. Itu bagaimana? Kalau koruptor sekarang tetap tidak tanpa izin, KPK diberi kewenangan dan itu dipertahankan. Dipertahankan, tidak ada masalah. Penyadapan, penggeledahan, kemudian dikaitkan dengan TPPU, pencucian uang, itu diizinkan mereka. Ya itu tetap berlaku, dengan undang-undang baru itu tetap berlaku. Artinya tetap ada pengecualian. Nanti ada pasal peralihan itu yang akan tetap mempertahankan acara itu. Hanya KUHP itu akan menyangkut kemenangan. Jadi kalau KUHP itu kan belum ada instansinya. Tapi kalau kita bicara KUHP, itu akan terkait polisi, ada kejaksaan, ada KPK, itu mereka khawatir. Ini penyusun KUHP nanti harus mengamankan ini bahwa mereka tidak perlu khawatir. Bahwa itu tetap berlaku seperti kondisi yang sekarang ini. Tetap berlaku seperti kondisi yang sekarang. Nah, kan kita juga tahu Pak di publik bahwa selama ini KPK juga sering terlihat bekerjanya karena operasi tangkap tangan gitu Pak. Nah, kemudian kekhawatirannya kalau itu dibatasi soal penyadapan dan lain-lain sehingga bisa lebih leluasa para koruptor ini untuk apa namanya? Untuk tidak akan terjadi itu. Menghindar. Tidak akan terjadi. Karena dalam aturan peralihan itu sudah diatur bahwa kewenangan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penegakan korupsi tetap
Undang-undang KPK punya undang-undang nomor 30 ya tahun 2002 itu tetap berlaku nanti diatur, tetap berlaku. Bagaimana kemudian undang-undang peralihan itu bisa membedakan seseorang tidak boleh disadap dengan semena-mena begitu seperti Bapak katakan tadi setiap hari disadap, dengan calon koruptor atau calon tahanan ini yang bisa disadap. Ada pasal penyadapan kan, dilarang orang menyadap misalnya, itu berlaku untuk umum. Masyarakat biasa tidak boleh menyadap, seperti Jokowi itu disadap nggak boleh itu ya. Tetapi dalam aturan itu ditentukan bahwa kewenangan-kewenangan istimewa yang ada oleh KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 2002 itu tetap berlaku. Sudah semuanya berlaku semuanya. Artinya akan ada penjelasan butir-butir siapa yang boleh disadap. Kalau dalam Undang-Undang KPK sudah ada untuk pemberantasan korupsi dilakukan penyadapan tanpa izin. Ada ketentuannya. Berarti itu tetap ada tetap. Tidak dihapuskan. Nanti aturan peralihan itu dengan berlakunya undang-undang ini, undang-undang nomor ini tetap berlaku. Bukan itu selesai kan? Tidak ada masalah. Dan DPR pun tahu itu. Itu yang kemudian itu belum sampai ke situ kita. Salah satu yang menjadi kekhawatiran berbagai pihak selama ini bahwa itu salah satu potensi untuk pelemahan KPK. Kita jangan euforia ya, artinya berpikir secara pragmatis. Nanti kalau kita kena sendiri baru merasakan. Tapi kita setuju bahwa untuk korupsi, untuk narkotika, untuk terorisme itu ada suatu peraturan yang khusus. Dan itu ada undang-undangnya sendiri. Kewenangan-kewenangan itu ada sendiri dan itu tetap berlaku. KUHP-nya nanti bersifat umum, tapi untuk kewenangan-kewenangan yang luar biasa itu tetap harus dimungkinkan. Saya sendiri tidak setuju. Mungkin saya sebagai penyusun KUHP tidak setuju terhadap beberapa pasal KUHP. Ya. Yang sekarang menjadi draft revisi. Ya, maka itu kita sepakat dengan Menteri Kehakiman, Menteri Hukum HAM dan KPK. Sudah, kita tinggal dengan KUHP nantilah kita selesaikan hukum materialnya dulu. Karena fungsi dari hukum KUHP itu adalah mempertahankan hukum KUHP, hukum materi ini. Jadi itu mempertahankan nanti kita bicarakan lagi. Pak, ini kan soal penyadapan. Ya. Kemudian kita beralih ke salah satu fungsi KPK yang rencananya dihapuskan dalam draft revisi. Soal kewenangan penyelidikan. Ya itu justru yang diributkan di KUHP itu bukan urusan KUHP itu konsep KUHP. Karena penyelidikan itu dianggap belum pro justisia ya, berarti diserahkan pada instansi masing-masing. Itu alasan dari tim KUHP ya. Dan ada alasan akademisnya, perbandingan hukumnya, tapi saya belum tentu setuju juga. Soal penghapusan penyelidikan itu. Saya tidak setuju. Tapi karena itu dalam KUHP, kemudian masih ditunda pembahasan. Tapi nanti perdebatan di DPR akan ramai kan, dan KPK akan dengar. Jadi seperti KPK itu tidak mengenal SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Begitu masuk KPK ada 2 permulaan bukti yang cukup, jalan terus ya. Tidak akan berhenti. Artinya tidak akan ada SP3 seperti di kejaksaan. Kalau tindak pidana biasa ada SP3. Itu bisa dipastikan tidak Pak dalam draft revisi? Oh pasti, tidak akan ada. Pasti. Keistimewaan itu tetap dipastikan. Dan fungsi KPK itu tidak hanya memberantas korupsi, tapi pencegahan, fungsi pencegahan, fungsi koordinasi. Bahkan dia bisa take over kasus-kasus di polisi yang macet. Itu kewenangan itu tetap dipertahankan. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 itu KPK. Itu yang mungkin ya kita ini dulu, maksudnya kita mau ngobrol KPK. Sesaat lagi mungkin saya akan meminta Pak Muladi untuk memberikan penjelasan apa sih sebetulnya plus minusnya dimasukkan dalam KUHP dan dikeluarkan dalam KUHP. Tapi sesaat lagi ya Pak Muladi ya. Ya, pemirsa tetaplah bersama Pak Muladi. Ini masih mengenai revisi RUU KUHP Pak. Ada kekhawatiran bahwa misalnya kejahatan seperti korupsi, terorisme dan kemudian narkotika itu dimasukkan dalam kejahatan biasa tapi tidak luar biasa lagi, dan itu kemudian menghilangkan ciri leg spesialisnya begitu Pak. Jadi keluar biasaan itu ya, itu ada dalam hukum acaranya, bukan hukum materialnya. Hukum material itu berlaku untuk semuanya ya. Tapi luar biasanya nanti, kenapa disebut luar biasa? Biasanya mereka terorganisasi, bersifat transnasional, berkaitan dengan money laundering, kemudian juga menggunakan cara-cara yang tidak biasa ya. Itu dikali kerugiannya besar, kerugian negara, kerugian generasi dan sebagainya, narkotika. Itu menjadi luar biasa. Tetapi itu norma hukum yang disebut luar biasa itu ada dalam hukum acaranya. Cara menyidik, cara menangkap, dan seperti korupsi itu kan boleh menyadap, kemudian tidak ada SP3 dan sebagainya, itu
disebut lex spesialis, dan setiap undang-undang itu disebut lex generalis ya. Nanti lex spesialisnya diatur sendiri. Ada pasal jembatan bahwa peraturan ini berlaku keluar KUHP misalnya, kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, undang-undang menentukan lain itu hukum acaranya itu nanti. Tapi kemudian apa urgensinya Pak? Kalau selama ini tindak kejahatan seperti narkotika, terorisme, dan korupsi menjadi lex spesialis? Jadi yang penting itu kodifikasinya. Perkembangan di luar kodifikasi itu yang kita maksudkan akan dikonsolidasikan, ya. Dikonsolidasikan supaya tidak menyebar dan ada penyimpangan-penyimpangan. Tetapi kalau toh ada sesuatu yang luar biasa, ya, itu yang disebut sebagai lex spesialis, itu dimungkinkan karena itu luar biasa, itu acara luar biasa untuk memberantas korupsi. Kita ciptakan dulu, justru yang menciptakan kita ini, para pakarnya dulu terlibat. Jadi tidak ada masalah. Jadi ada istilah lex spesialis derogat legi generali, bahwa peraturan-peraturan yang khusus itu akan mendesak peraturan yang bersifat umum. Nah, itu yang lex spesialis itu nanti. Dan mereka khawatir ada aksesori namanya lex posteriori derogat legi priori. Peraturan baru itu akan mendesak peraturan yang lama. Soal lain nanti akan membahayakan peraturan yang lama itu. Maka nanti yang penting dirumuskan pada aturan peralihannya. Jangan sampai kekhawatiran-kekhawatiran terjadi. Tapi kekhawatiran ini sudah terjadi kelihatan. Karena nggak tahu mereka, nggak tahu kekhawatirannya. Sekarang makanya perlu dialog KPK. Dan orang-orang yang ngomong itu kadang-kadang tidak tahu artinya. Tidak tahu bahwa di belakang revisi KUHP itu ada suatu misi yang besar sekali. Dekolonialisasi itu memalukan. Kalau KUHP itu sudah diciptakan 1981 sudah nasional, lalu ada kekurangan. Tapi kalau KUHP itu betul-betul kopi dari KUHP Belanda. Nah kemudian hal-hal yang dianggap kerugian oleh semangat pemberantasan korupsi ini adalah bahwa ini tidak diperlakukan luar biasa lagi Pak penanganannya Pak. Lex spesialis itu menjamin luar biasa. Menjamin luar biasa. Menjamin luar biasa. Sampai di mana batas penjaminan luar biasa itu Pak, sehingga kemudian publik bisa melihat KPK melakukan masih punya wewenang untuk melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap para koruptor. Itu tidak akan berubah. Jadi hukum materialnya ditarik ke KUHP dengan ancaman pidana yang sama, normanya sama, babnya tersendiri, tidak pidana korupsi misalnya. Ya. Tetapi acaranya itu diatur sendiri sesuai dengan apa yang dia dalam undang-undang KPK, dalam undang-undang kejaksaan, dalam undang-undang kepolisian tetap ada. Jadi harus dibedakan antara hukum material dan hukum acara. Jadi yang luar biasa itu adalah hukum acaranya, bukan hukum materialnya. Hukum materialnya itu standar, tapi ciri luar biasa itu sekarang korupsi itu sudah melanggar HAM, beroperasi di bidang-bidang agama, pendidikan, macam-macam itu, terorganisasi, bahkan transnasional. Dan luar biasa itu menjadi luar biasa, kaitannya dengan money laundering, pencucian uang. Kalau begitu oke, kita atur luar biasa. KPK harus berkewenangan yang khusus, polisi kewenangan khusus, dan sebagainya. Itu tidak ada masalah. Jadi saya ulangi, yang namanya luar biasa itu di bidang hukum acaranya. Hukum acaranya. Kalau hukum materialnya justru kita tarik semua KUHP dan mudah dipelajari dan terkonsolidasikan rapi. Dalam satu kitab undang-undang. Undang-undang sestrategis ini, begitu Pak. Hal-hal yang juga dikhawatirkan oleh banyak kalangan adalah misalnya masuknya kemudian pasal-pasal siluman yang merugikan semangat pemberantasan korupsi misalnya, atau bahkan juga hal yang lain, terorisme dan narkotika begitu. Bagaimana kemudian tim perumus ini memastikan tidak ada hal seperti itu? Pasal siluman itu lebih diartikan pada konotasi politis. Ada orang-orang politik yang titip pasal. Itu justru pentingnya bahwa naskah akademis dan konsep ini banyak melibatkan pakar-pakar perguruan tinggi yang non-politis. Jadi fungsi pakar atau expertise exploration itu adalah menjaga supaya peraturan itu tidak keluar dari asas. Jadi kalau ada yang keluar kita tahu, wah ini nggak bisa. Kawal terus. Tapi bukan santet tadi ya, bukan santet. Itu pasal lain. Kemarin ada talk show di salah satu TV mengenai dukun yang menipu itu seperti pintul bumi. Ya ini siluman itu kan maksudnya memang kemudian pihak-pihak yang berkepentingan punya agenda tertentu. Kalau undang-undangnya undang-undang yang pendek seperti undang-undang perbankan, undang-undang keuangan, undang-undang tentang tembakau itu pasal siluman. Tapi ini sudah standar KUHP itu sudah ada, tinggal kita memperbaiki. Orang kelihatan sekali kalau ada sesuatu yang aneh itu kelihatan sekali. Ada sesuatu yang aneh kelihatan sekali, tapi 700 lebih loh Pak pasalnya. Oh iya, kita udah hafal tuh. Saya hafal semua tuh. Jadi tidak bisa kemudian diakali. Kita pertaruhkan segalanya. Intellectual honesty, kejujuran intelektual kita pertaruhkan.
Dan kalau itu datang dari menteri, saya akan protes. Kalau datang dari DPR, kita cegah kementerian itu bahwa kita fokus pada buku 1 dulu. Dan masukan-masukan KPK kita perhatikan. Belum itu kita setuju, kita perhatikan. Tapi pada akhirnya nanti akan menentukan dengan DPR ya. Tapi KPK itu kan juga pemerintah, eksekutif kan. Harus konsolidasi dulu, harus kompak dulu. Kompak dulu dengan mengumpulkan seperti pertanyaan Anda, untung ruginya apa? Untung ruginya apa? Cost and benefit analisisnya bagaimana, baru kita menentukan maju ke DPR. Ini loh pendapat KPK dan pemerintah udah kompak nih misalnya. Itu tidak ada masalah. Sangat dukung apa yang dilakukan KPK. Pak Muladi, terima kasih atas bincang-bincang dan informasinya. Terima kasih telah berbincang. Ya pemirsa, demikian perbincangan dengan Profesor Muladi mengenai urgensi revisi RUU KUHP dan kontroversinya. Saya Rika Amrul undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.